Ya, terkait adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabinet yang melarang jajaran Menteri Kabinet Kerja dan pejabat setingkat untuk melakukan pertemuan atau rapat dengar pendapat dengan DPR. Kita akan simak perbincangannya bersama Elvira Herunisa dari Gedung DPR. Vira. Silakan Vira. Baik, terima kasih Ardi dan Sinta. Tadi informasi awal sudah kita sampaikan kepada masyarakat apa yang kemudian menjadi polemik. Pertanyaannya bagaimana jika kemudian rapat kerja ini tidak berlangsung? Bagaimana DPR bisa menjalankan fungsi pengawasan sebagai mitra kerja dari pemerintah? Kita akan berbincang dengan tamu saya yang sudah hadir bersama saya di Gedung DPR hari ini. Sudah ada Bang Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR, sekaligus dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Bang Fahri, Assalamualaikum, selamat sore. Salam. Kemudian ada Bang Ahmad Basara, Ketua fraksi PDIP di MPR. Selamat sore, Bang. Sore, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, kita cukup terkejut dengan keluarnya surat edaran. Jika sebelumnya kita tahu bahwa ada surat edaran dari Bu Rini, Menteri BUMN, tapi kemudian akhir ini terkuat Seskap yang kemudian memutuskan perintah itu melalui surat, dan itu juga diakui Presiden Jokowi hari ini. Saya ke Anda dulu, suratnya sudah secara resmi diterima? Yang diterima Sekjen itu adalah surat dari Ibu Rini yang menyatakan, saya sendiri belum lihat fisiknya karena besok jam 11 Sekjen janji untuk melaporkan ke pimpinan Dewan. Tapi saya dapat dari Twitter, saya baca itu baru itu yang saya lihat, surat yang ditujukan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, tidak kepada Dewan. Itu kalau nggak salah hanya CC. Kemudian yang Pak Sekap itu kalau tidak salah surat edaran yang saya dengar ya, bukan kepada Dewan, dan nggak akan sampai ke Dewan tentunya ya, karena itu surat internal. Kemudian juga pernyataan Presiden itu saya kira hanya pernyataan lisan, karena konsep kita di dalam bekerja di DPR ini adalah surat dijawab dengan surat. Jadi tidak bisa kita membuat respon hanya berdasar kepada sesuatu yang tidak ada kejelasan dokumentasinya, sebab setiap orang, setiap lembaga negara itu kan kalau menjawab berdasarkan surat saudara tanggal sekian, nomor sekian, artinya dan seterusnya. Dan surat khusus untuk Menteri BUMN Bu Rini akan segera direspon atau bahkan yang sudah merespon direspon? Sekjen. Ya, yang merespon Sekjen, dan saya kira memang kalau nadanya saya baca yang ini yang saya baca di sosial media ya, mungkin beginilah, kita harus memaklumi juga kalau banyak pejabat kita ini mungkin yang sebagiannya belum terlalu mengerti sebagian dari peraturan-peraturan yang ada, ya dijawab aja secara baik-baik bahwa ada aturannya begini. Kenapa sih yakin belum mengerti? Mohon maaf saya garis bawahi itu karena Presiden Jokowi sekali lagi menegaskan bahwa ini bentuk karena di DPR sendiri belum ada islah, belum ada kesatuan di sana sehingga kemudian saya mau jawab yang tertulis dulu ya, karena kita harus punya asumsi itu, karena sebagai sesama penyelenggara negara dalam konstitusi kita harus punya basis pikiran yang sama, berprasangka baik bahwa ada juga kemungkinan orang tidak paham sehingga menulis surat seperti itu, dan harus dijawab ya dengan dasar-dasar argumen yang benar bahwa menurut konstitusi kita, dalam peraturan perundang-undangan kita, itu negara gini loh, eksekutif itu presiden terutama karena dia yang dipilih langsung, sewaktu rakyat memilih dia, rakyat itu mengatakan, wahai presiden, ini saya titipkan uang kepada kamu, uang kami 2039 triliun sekarang uang itu gitu. Saya titipkan, tolong dialokasikan, tolong dilakukan sebaik mungkin dan untuk kesejahteraan umum. Lalu waktu memilih kami anggota dewan termasuk Pak Basara itu, rakyat ngomongnya begini, wahai Fahri, wahai Basara, saya pilih Anda, tolong Anda awasi itu presiden, karena saya kasih uang ke dia 2039 triliun. Awasi setiap langkah dan setiap saat apapun yang dia lakukan, sehingga dia tidak menyimpangkan uang itu dan menyimpangkan hak dan kewenangan yang diberikan kepada dia. Karena itulah muncul dewan ini. Nah, dewan ini disebut wakil rakyat. Mereka disuruh
untuk mengawasi pemerintah 24 jam. Oke, poinnya apa? Dalam proses Ketika kemudian ada surat ini, Anda tidak jalankan Tidak boleh ada pengawasan ini? proses pengawasan yang berhenti. Mustahil itu, Baik. karena konstitusi kita tidak tidak memberi ruang pada berhentinya proses pengawasan kepada pemerintah. Oke, baik. Saya ke Anda. Tadi Bang Fahri mengatakan mungkin Fahri tidak mengerti. Masa sih menteri sekelas Buri ini sudah berpengalaman, Presiden Jokowi juga saya tahu pembisiknya cukup luar biasa. Apakah mungkin hanya tidak mengerti saja? Saya justru mau bertanya sama Ustadz Fahri ini, apakah jangan-jangan Ustadz Fahri ini lupa Oke. bahwa ada dinamika dan dialektika dari konteks hubungan DPR, ya, baik internal DPR antara KMP dan KIH dan juga dengan pemerintah. Ya, saya sependapat dengan yang Ustadz Fahri. Dalam tubuh DPR ini melekat ya tiga fungsi, selain fungsi legislasi, fungsi budgeting atau fungsi anggaran, juga fungsi pengawasan. Di dalam konteks menjalankan itu tentu saja DPR sebagai lembaga politik tidak bisa dipisahkan dari dinamika dan dialektika yang terjadi di internal DPR. Saya kira memori kolektif kita sebagai bangsa, khususnya sebagai bagi rakyat lah dan juga bagi TV One, kira-kira baru seminggu yang lalu ya Ustadz Fahri, bahwa perwakilan atau juru runding dari KIH Pak Pramono Anung dan Pak Oli Dodo Kambe, kemudian dari KMP Pak Hatta Rajasa dan Pak Idrus Marham menandatangani sebuah kesepakatan islah ya untuk menyelesaikan beberapa polemik, ya saya tidak menyebut sebagai konflik karena ini satu dinamika yang lumrah terjadi di dalam dunia politik ya. Nah, ada konsensus yang disepakati untuk bisa diselesaikan ya, dinamika antara KIH dan KMP ini, yang itu sudah ditandatangani secara bersama-sama mewakili KIH dan mewakili KMP, di mana untuk penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di di DPR ini dituangkan dalam satu naskah kesepakatan bersama, naskah islah yang antara lain memuat kesepakatan untuk merubah beberapa pasal di dalam Undang-Undang MD3 dan juga tata tertib turunannya terkait dengan fungsi-fungsi dewan yang dianggap dapat merubah positioning DPR dalam sistem presidensil Itu kan menjadi sistem sudah berjalan, balik sudah berjalan. Boleh saya jelaskan dulu? Pertanyaan, apakah kemudian tidak cukup percayakah dengan kesepakatan yang dibuat Makanya dengarkan dari dulu Mas penjelasan Pram saya secara dan tuntas, Koalisi Putih? baru nanti perspektif kita bisa Penjelasannya itu utuh. akan dijelaskan secara tuntas di segmen Oke, selanjutnya. Bang, kita terima harus kasih. jeda dulu. Pemirsa, kami kembali saat lagi tetap di Kabar Petang.